Kali ini saya akan sharing tentang pengalaman hidup seorang Warren Buffett yang saya percaya bahwa kita bisa belajar banyak hal dari beliau. Saya pribadi terinspirasi banyak hal dari seorang Warren Buffett ya, salah satu investor tersukses di dunia. Nah, saya pengen sharing 5 poin penting yang bisa kita pelajari dari sosok Warren Buffett sebelum dia berusia 25 tahun. Nah, teman-teman kalau kita lihat ya, si Buffett ini sebenarnya lahir di tahun 1930. Yang artinya di tahun 2019 ini, beliau sudah berusia 89 tahun ya. Nah, Buffett ini memulai investasi pertamanya di pasar saham itu ketika berusia 11 tahun. Ya, jadi usia 11 tahun, dia bahkan sudah pernah membeli saham. Saat itu saham City Service, dia membeli 6 lembar saham, tapi 3 lembar ini dipunyai oleh si Buffett, 3 lembar ini punya saudaranya dia gitu ya. Jadi total 6 lembar yang dia beli. Nah, ketika Warren Buffett membeli saham City Service ini, waktu itu harganya sekitar 38 dolar per satu lembar saham. Nah, terus sahamnya sempat turun tuh, jadi 20-an dolar ya. Setelah itu, Buffett ketika melihat saham City Service kembali ke harga 40 dolar. Si Buffett langsung cepat-cepat menjual saham tersebut. Yang artinya Buffett untung per satu lembar saham itu adalah 2 dolar. Ya, dia untung 2 dolar per lembar saham. Karena milik pribadinya si Buffett adalah 3 lembar saham, berarti Buffett untung 6 dolar ya saat itu, usia 11 tahun ya. Bayangkan 11 tahun udah invest saham gitu ya. Nah, tapi ketika dia jual saham itu, City Service di usia yang masih 11 tahun, dia sudah lepas di harga 40 dolar. Ternyata nggak lebih dari 2 tahun setelah itu, setelah dilepas sahamnya menjadi 200 dolar ya. Bayangkan kalau waktu itu dia beli 38, dia biarin begitu aja jadi 200 dolar. Buffett untung jauh lebih besar ya. Per satu lembar saham dia bisa untung 100-an dolar. Tapi yang dihasilkan hanya 2 dolar. Nah, itulah satu poin penting yang bisa kita pelajari di sana. Buffett mengatakan bahwa itu salah satu pelajaran yang paling dia banyak belajar dari pengalamannya adalah jangan terlalu cepat menjual saham. Kalau memang perusahaan itu bagus, keep it for long term. Nah, disitulah Buffett transaksi pertama sahamnya dia belajar untuk selalu hold for long term. Ya, itu poin pertama. Nah, poin kedua adalah ketika Buffett berusia 13 tahun, ya, berarti tahun 1943, dia masih usia 13 tahun. Indonesia bahkan belum merdeka ya, merdeka 1945, dia 1943 usia 13 tahun. Dia sudah punya satu goal yang dia ceritakan ke semua kerabatnya, keluarganya dia, teman terdekat dia bahwa di usia 30 tahun dia akan menjadi seorang milioner ya. Jadi teman-teman coba kita bayangkan anak yang berusia 13 tahun sudah punya satu long term goal ya, ketika dia hit usia 30 tahun dia akan menjadi seorang milioner atau orang yang mempunyai 1 juta US dollar. Nah, 1 juta US dollar saat ini itu mungkin nilainya adalah 14 miliar rupiah. Tapi 1 juta US dollar di tahun 1960, jadi ketika Buffett usia 30 tahun itu pas tahun 1960, itu nilainya akan berbeda begitu ya, karena faktor inflasi dan lain-lain. Kalau kita hitung inflasi itu kemungkinan nilainya bedanya dengan sekarang adalah 10 kali ya. Jadi miliunernya si Warren Buffett di usia 30 tahun itu beda dengan miliuner saat ini. Ya, jadi nilai saat itu mungkin sekitar bisa 140 miliar. Nah, teman-teman bayangkan, anak usia 13 tahun sudah bisa mempunyai goal jangka panjang di usia 30 tahun, dia akan menjadi seperti apa. Nah, jadi poin kedua yang bisa kita pelajari dari Warren Buffett adalah harus memiliki satu long term goal. Ya, kalau saya selalu sarankan minimal 10 tahun ke depan kita mau jadi seperti apa. Karena kalau misalnya kita tidak pernah punya goal, kita tidak pernah kepikiran bahwa kita akan menjadi apa jangka panjang, maka kita tidak akan menjadi apa-apa basically ya. Jadi saya pernah cerita waktu itu di Finfok Live, The 1% Game. Saya cerita bahwa sebenarnya kita hidup di dua dunia ya. Hidup di dunia ini maksudnya adalah dunia pertama adalah dunia yang kita kenali, yaitu dunia di luar diri kita ya, yang kita lihat, kita rasakan ya, kita dengar ya. Dunia yang kedua adalah dunia yang paling penting ya. Dunia yang kedua ini adalah dunia yang mengontrol dunia di luar diri kita, yaitu dunia dalam diri kita ya, yaitu pikiran kita ya. Jadi
Basically apapun yang terjadi di dunia luar diri kita, itu datangnya dari dalam diri kita. Sesimpel kita mau makan apa sebenarnya ya. Sebelum kita decide makan sesuatu, kita pasti pikirin dulu di pikiran kita. Apakah makanan ini cukup enak ya. Terus mungkin sama es kelapa enak gitu ya. Setelah di pikiran kita udah enak begitu, baru kita lakukan di dunia luar diri kita. Nah, sama dengan siapa kita hari ini. Ya, basically itu adalah hasil keputusan kita di masa lalu sebenarnya. Nah, siapa kita di masa depan itu adalah hasil dari keputusan saat ini. Nah, si Buffett usia 30 tahun sudah bisa decide bahwa usia 30 tahun saya akan jadi miliuner. Nah, dan tidak hanya itu, dia bahkan sangat yakin itu akan tercapai dan dia memberitahukan ke semua orang-orang dekatnya bahwa kalau dia tidak bisa menjadi miliuner di usia 30 tahun, dia akan loncat di gedung paling tinggi di Omaha. Ya, bayangkan, itu anak usia 13 tahun bisa katakan hal seperti itu ya. Loncat di gedung paling tinggi kalau dia tidak jadi miliuner. Berarti itu ibaratnya udah all in gitu ya. Udah bakar kapal all in. Nah, itu poin kedua adalah yang bisa kita pelajari dari Warren Buffett adalah miliki long term goal. Nah, poin ketiga adalah ketika si Warren Buffett usia 15 tahun. Usia 15 tahun berarti tepat di tahun 1945. Saat itu, Warren Buffett mempunyai beberapa bisnis kecilnya dia ya. Dia dari kecil udah kirim koran begitu. Dia mempekerjakan beberapa anak-anak di kompleknya dia. Dia minta mereka untuk kerja juga koran dan si Buffett untuk fee di sana. Terus jualan soft drink ya, salah satunya Coca-Cola, di mana sekarang Buffett yang punya majority shareholder di sana. Dan dari keuntungan itu dia simpan terus, dia gulungkan terus sampai usia 15 tahun. Dia sudah bisa beli tanah itu sebesar 1,6 hektar. Ya, bisa beli tanah 1,6 hektar di usia 15 tahun. Itu luar biasa, itu fantastis. Itu nggak semua orang bisa lakukan seperti itu. Nah, bisa nggak Buffett beli hal yang lain? Dia beli sesuatu yang dia suka, keinginan dia. Bisa sebenarnya. Tapi dia tidak mau. Tapi dia gulungkan terus. Nah, kalau teman-teman tahu story saya beli properti saya itu pertama itu di usia 17 tahun. Jujur, itu saya sangat terinspirasi oleh si Warren Buffett ya. Hal yang kita bisa pelajari yang poin ketiga adalah Warren Buffett rela menunda kesenangan. Karena dia punya goal jangka panjang, dia mau jadi seperti apa. Jadi dia rela menunda sesuatu yang seharusnya dia bisa dapatkan saat ini. Dia tunda untuk dia putar lagi untuk ke depannya. Nah, ini yang sebenarnya sangat-sangat tidak gampang ya, tidak gampang. Nah, karena kita sudah hasilkan, biasanya kita pengen habisin ya, kita ngerasa ini hasil kerja keras, kita pengen enjoy begitu aja. Kita lupa bahwa kita butuh investasi jangka panjang. Nah, saya terinspirasi dari Warren Buffett, jadi saya pengen melakukan hal yang sama. Saya bisa selalu punya satu prinsip ya. Jadi, kalau misalnya kita bicara investasi pasar saham, saya pasti belajar dari yang terbaik. Nah, yang terbaik di sini adalah Warren Buffett. Nah, saya mengenal dengan sangat jelas bagaimana dari Warren Buffett lahir, dan keputusan-keputusan yang dia buat, ya, company apa yang dia beli, ya, bagaimana kisah hidupnya sampai sekarang saya pelajari begitu ya. Dan hal yang saya lakukan sesimpel yaitu ya saya meniru apa yang dia lakukan, kira-kira begitu. Itulah yang memotivasi saya usia 17 tahun saya juga ikut beli properti seperti yang dilakukan Warren Buffett untuk beli tanah. Nah, tanah yang dia beli 1,6 hektar, dia kerjasamakan dengan petani, ya, dan bagi hasil, ya. Jadi anak usia 15 tahun sudah bisa melakukan hal yang seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman nanya, what makes Warren Buffett saat ini adalah seorang Warren Buffett, ya itu ya, dia udah mulai dari muda, dia bayar harga gitu ya. Yang seharusnya anak muda sekarang mungkin mikirnya adalah YOLO gitu ya. Maksudnya hidup hanya sekali, kita enjoy sebisa mungkin. Itu menurut saya adalah konsep yang salah ya. Kalau saya justru kebalikannya. Kalau saya bisa kerja lebih keras di usia muda, why not? Jadi saya bisa enjoy lebih cepat. Karena kita belum punya tanggungan, kita belum punya keluarga, kita belum punya anak begitu ya. Tapi kalau sudah punya tanggungan itu beda cerita. Jadi justru jadi anak muda itu harus push lebih keras, bukannya malah kebalikannya begitu. Ya, itu sudut pandang saya. Nah, itu poin ketiga ya. Jadi Buffett rela menunda kesenangan dan kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk menunda kesenangan. Nah, yang poin keempat adalah ketika Warren Buffett usia 21 tahun, papanya masuk rumah sakit. Ya. Habis itu, papanya mengatakan ke Warren Buffett ya, bayangkan papanya dalam posisi sakit, masuk rumah sakit, dan
papanya mengatakan kepada Warren Buffett bahwa Buffett kalau bisa jangan jadi investor saham, begitu. Padahal Buffett punya impian adalah ingin menjadi seorang investor saham yang berhasil, ya. Tapi papanya sendiri mengatakan untuk jangan menjadi investor saham, ya. Mungkin masa depannya kurang baik, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya waktu itu si Warren Buffett mendengarkan kata papanya, oke, saya tidak jadi investor, saya dengar papanya, kira-kira hari ini kita kenal nggak Warren Buffett? Pasti kita nggak kenal. Kalau Buffett waktu itu stop, berarti sampai saat ini kita tidak tahu siapa Warren Buffett. Nah, yang kita pelajari apa? Menjadi investor saham, kisah Buffett kan di US. Kita di Indonesia, itu aja bukan hal yang gampang sebenarnya. Saya mulai invest saham, mulai belajar pasar saham usia 14 tahun. Sepanjang saya sampai sekarang, usia 25, berarti kan sudah 10-11 tahun di dunia pasar saham. Mungkin dari 100 orang yang tahu saya sebagai seorang investor saham, 97 lah, ya. 97-98 yang menyuruh saya stop, begitu ya. Yang artinya kalau saya dengarin mereka, ya saya tidak sampai hari ini. Jadi yang kita bisa pelajari apa? Kalau kita memang sangat yakin goal kita bisa kita capai, kita boleh mendengarkan orang lain, kita boleh mendengarkan opini orang lain, tapi keputusan hidup kita, siapa kita di masa depan, jangan sampai kita lakukan seperti yang orang lain katakan, ya. Karena kalau Buffett dengerin ayahnya, dia tidak akan sampai hari ini. Nah, apakah yang ngomong untuk stop ayahnya saja? Tidak. Tapi orang sekitar juga seperti itu. Nah, kalau teman-teman saat ini mungkin jadi seorang investor, percaya deh, pasti banyak orang yang mengatakan itu hal buruk dan mending stop dan lain-lain. Itu terjadi karena memang kebanyakan orang tidak mempunyai pengetahuan atau kapasitas mengenai itu. Ya, mereka nggak tahu hal itu, tapi menyuruh kita stop, kan agak lucu sebenarnya. Sebenarnya kita justru harus kuasai terlebih dahulu, kita mengerti jelas, kita master di bidang itu, baru kita boleh decide mana yang baik, mana yang enggak. Nah, jadi bicara investment, jujur ini bukan hanya soal skill, mindset, bukan. Ya, tapi mental itu punya satu peran yang sangat penting di sana. Kalau misalnya kita tidak kuat mental, ya, dari sisi invest, dari sisi menerima omongan negatif orang lain, ya mungkin kita susah juga untuk berhasil. Nah, itu satu yang harus kita punyai, ya. Dan Warren Buffett punya itu. Ya, kalau kita pengen jadi the next investor yang berhasil seperti Warren Buffett, kita harus mempunyai modal seperti itu, ya, yaitu mental yang cukup kuat. Nah, yang poin kelima adalah si Buffett ini ketika dia lulus dari kuliahnya dia kan masuk ke Columbia University dengan satu tujuan, yaitu ingin bertemu dengan Ben Graham. Mungkin teman-teman sudah pernah sudah membaca bukunya Benjamin Graham yang judulnya adalah Intelligent Investor. Nah, si Buffett ini sangat fans dengan beliau. Dia kuliah di tempat Ben Graham ngajar. Setelah lulus dari sana, Buffett sebenarnya ingin kerja di perusahaannya Ben Graham, gitu ya. Dia mengajukan diri, ingin join, ingin kerja di sana, tapi ternyata Ben Graham menolak, begitu. Tapi Buffett ini punya cara unik, ya, agar Ben Graham ini tetap menerima. Yaitu apa? Yaitu Buffett mengatakan bahwa Pak Benjamin Graham, gitu ya, mungkin kira-kira begitu, izinkan saya tetap bekerja dengan Bapak, ya, kira-kira begitu ya. Tapi tidak perlu digaji, ya. Tidak perlu digaji, saya siap bantu apapun yang Pak Benjamin Graham butuhkan, saya siap bantu, tidak perlu digaji sepersen pun. Ya. Dan si Ben Graham ini hatinya tergerak, begitu ya. Akhirnya dia tetap mempekerjakan Warren Buffett dan tetap dia gaji, begitu. Nah, yang bisa kita pelajari apa? Jadi Buffett ini bukan orang yang fokus terhadap gaji yang dia terima. Ya. Kalau misalnya dia menerima gaji itu dan dia nyaman, ya, menerima itu, mungkin dia akan sampai sekarang dia tetap di sana, begitu ya. Nah, tapi fokusnya Warren Buffett adalah ilmu apa yang bisa saya pelajari dari Benjamin Graham. Itu yang nilainya mahal sekali, ya. Kalau teman-teman nonton interviewnya Buffett, gitu ya, teman-teman bisa nonton di YouTube, semuanya gratis, teman-teman bisa akses. Dia selalu mengatakan bahwa the best investment actually itu bukan investment apa gitu, tapi investasi ke dalam diri kita sendiri. Karena ketika kita invest ke dalam diri kita sendiri, kita belajar something, hal ini tidak bisa diambil oleh orang lain. Nggak bisa. Kita baca buku, kita belajar, dapat ilmu,
ilmu ini ada dalam diri kita gitu, tidak bisa diambil oleh orang lain, itu nggak bisa. Nah, jadi Buffett mengatakan bahwa itu adalah the best investment begitu. Jadi ketika dia kerja sama Benjamin Graham, dia bukan fokus terhadap income-nya, makanya dia rela mengatakan bahwa saya tidak perlu digaji begitu. Tapi dia pengen mempelajari ilmunya, karena ilmu inilah yang berharga yang bisa membuat Warren Buffett sampai hari ini. Nah teman-teman, 5 poin ini menurut saya penting sekali. Ini bukan hanya soal menjadi investor, tapi sebagai entrepreneur, businessman juga saya rasa 5 poin ini penting ya. Dan 5 poin ini hanya poin yang bisa kita ambil dari seorang Warren Buffett sebelum usia 25 tahun. Ya, sekarang Warren Buffett usia 89 tahun. Masih banyak poin yang bisa kita pelajari. Nah, kalau teman-teman menemukan bahwa podcast tentang Warren Buffett ini menarik, saya bisa lanjutkan nanti di part 2 gitu ya, mengenai tentang kisah hidup Warren Buffett dan apa yang bisa kita pelajari dari sana. Nah, yang sebagai satu penutup bahwa selalu ingat teman-teman bahwa siapa kita hari ini itu benar-benar sungguh-sungguh hasil keputusan kita di masa lalu ya. Dan siapa kita di masa depan, itu adalah hasil dari keputusan kita di hari ini. Nah, teman-teman punya keputusan apa di hari ini? Ya, itu bergantung dengan kualitas informasi yang kita semua punya. Jadi, saya harap podcast kali ini bermanfaat. Thank you.